puasa atau poso itu bukan bahasa dari Arab. Puasa atau poso itu adalah bahasa kita sendiri orang Nusantara atau orang Jawa. Lah, orang Jawa tidak harus memilih bulan Ramadan atau bulan poso. Sonten Pak Darno Rahayu. Yes, Sonten Rahayu. Sebetulnya hakikat dari puasa sendiri itu seperti apa Pak Darno? Kalau menurut versi Jawa. Yes, selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Surya Alam. Di mana saja saudara kita berada, selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan diberikan ketentraman dan kebahagiaan seluruh keluarga. Dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu saking Timati. Ini juga yang pertama kali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk saudara-saudara kita Muslim. Dan kita sendiri bagi orang Jawa, kita juga selalu melaksanakan ibadah puasa. Dan menjawab pertanyaan tadi, bagaimana hakikat puasa kita sebagai orang Jawa ya. Puasa sudah jelas sebagai orang Jawa adalah dari kosakata upawasa ya. Upawasa yang artinya upa adalah pendekatan, wasa adalah yang kuasa atau Gusti. Jadi barang siapa yang selalu merasa dekat atau barang siapa yang sudah melaksanakan tugas Gusti, itulah orang yang dinamakan puasa. Tentang Ramadan, Ramadan itu dari bahasa Arab ya, dan Ramadan artinya bukan puasa ya. Jadi sekali lagi, Ramadan itu bukan puasa, tapi Ramadan artinya adalah waktu. Dan waktu untuk apa? Ya waktu untuk bertirakat ya. Karena sebagian orang juga banyak yang ngerti tentang muasal tentang Ramadan dan puasa itu. Ada yang menceritakan bahwa pada waktu itu, waktu yang panas, waktu yang sangat terdesak dan lain sebagainya, dan zaman Nabi itu bukan menghadapi, waktu itu masih berperang melawan musuh katanya. Karena di situ tidak ada air, di situ tidak ada makanan, maka disitulah para prajurit atau para tamtama yang mengikuti jejak Nabi diwajibkan untuk bertirakat. Gitu. Jadi Ramadan itu mungkin dari kosakata waktu paceklik, bisa dikatakan begitu. Karena puasa atau poso itu bukan bahasa dari Arab. Puasa atau poso itu adalah bahasa kita sendiri orang Nusantara atau orang Jawa ya. Lah, orang Jawa tidak harus memilih bulan Ramadan atau bulan poso. Itu memang di dalam bulan tertentu ada waktunya kita untuk berintrospeksi diri, ada waktu untuk kita itu bagaimana kita itu manusia di saat kita itu kelaparan, bagaimana di saat kita itu merasakan dahaga. Yang inti dari dan pokok dari puasa sendiri supaya kita itu bisa merasakan penderitaan orang lain. Itulah hakikat yang sebenarnya puasa atau upawoso. Gitu. Tadi Pak Darno mengatakan bahwa Ramadan itu sekitar waktu nih. Ya.
Ramadan dengan puasa itu bedanya apa, Pak? Ramadan sesuai dengan bahasa, ya entah itu diartikan bagaimana, cuman kan ada, saya pernah juga mendengarkan bahwa Ramadan itu adalah waktu yang sangat panas atau waktu yang sangat apa ya, sesuatunya terbatas, artinya tidak ada makanan, tidak ada minuman. Nah di situ karena menjalankan bukan menjalankan tirakat, kan di saat itu memang lagi peperangan. Jadi di saat peperangan itulah harus menahan, artinya itu untuk bertirakat, tidak makan dan tidak minum. Karena waktu, karena situasi. Gitu loh. Jadi bukan waktu yang semuanya ada lalu kita tuh memerintahkan makan dan minum. Nah, dengan perjalanan itulah maka diikuti di jejak-jejak Nabi, diikuti pengikutnya sampai sekarang ini, maka ditetapkanlah hari tirakat itu ditetapkan di bulan Ramadan. Karena Ramadan sendiri itu juga bukan bulan ketentuan Tuhan. Ramadan itu juga buatan manusia sendiri. Puasa pun yang menamai itu juga orang-orang itu sendiri. Tuhan tidak pernah menentukan kalau bulan ini bulan Ramadan, bulan ini bulan puasa, enggak pernah. Gitu. Makanya kalau kembali ke kata puasa, apa sebenarnya puasa orang Jawa yang sebenarnya? Puasa yang sebenarnya adalah kita itu menjalankan sifat welas asih. Marang kepada siapa? Ya marang sesamaning gesang. Kalau sudah bilang sesamane gesang, kita bukan berarti welas sifat asih itu bukan manusia dan manusia saja. Ya apapun yang hidup di alam ini kita harus mempunyai welas sifat asih. Itulah yang dinamakan pendekatan diri kepada Tuhan. Itulah sifat Tuhan yang sebenarnya, yaitu sifat Rahman dan Rahim. Itulah puasa yang sebenarnya. Bukan tidak makan, tidak minum, Pak ya? Nah, siapa yang menyuruh tidak makan dan tidak minum? Kan itu secara metode saja, supaya kita itu bisa dengan tidak makan dan tidak minum, tenaga kita akhirnya lemas. Kalaupun mau berbuat yang arogan sedikit, kita mungkin tidak berdaya. Kalau mau bicara keras karena kita tuh dahaga, akhirnya kita berbicara dengan pelan. Kan cuman itu. Lagian di dalam agama Islam, siapakah yang diwajibkan waktu itu untuk melaksanakan puasa? Kan tidak ada ya ayyuhalladzina muslimu, kan nggak ada. Yang ada kan ya ayyuhalladzina amanu. Itulah siapa amanu itu? Karena juga nggak ada di dalam Al-Quran itu amiril muslimun, juga nggak ada. Yang ada amiril mukminun, berarti penguasa. Berarti orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang mempunyai jabatan. Kan begitu. Bukan artinya semua umat Islam. Ya sih, kita kembali dari ayatnya toh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Lah siapa yang ditekan atau yang diperintah untuk mencegah itu? Kan salah kita sendiri mengartikan. Akhirnya setiap orang Muslim harus melaksanakan siam. Lah siam diartikan tidak makan dan tidak minum. Nah pertanyaannya sekarang gini, bagi orang-orang yang menjalankan puasa tidak makan dan tidak minum, bisakah merubah hatinya yang dari watak jahat menjadi watak lembut? Enggak bisa, Pak. Dari watak yang angkuh, sombong akan menjadi rendah hati, ramah tamah? Apakah bisa? Malah penampilan yang ditujuk-tujukkan, yang diperlihat-perlihatkan, seolah-olah dialah orang yang paling bertakwa, seolah dialah orang yang paling
mukmin, dialah ya orang paling muslim, seolah-olah begitu. Puasa itu membimbing kita supaya kita itu semakin menjalankan itu semua, kita itu semakin rendah diri, introspeksi pada diri kita sendiri, tidak makan sehari, tidak minum sehari saja, seperti ini rasanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sampai saat ini masih kesulitan makan dan kesulitan minum? Kan itu sebenarnya ajaran puasa itu. Kalau bulan Ramadan memang 30 hari. Tapi apakah puasa harus 30 hari? Bagi orang Jawa, setiap hari itu sudah puasa. Bukan menunggu bulan Ramadan, Pak. Lah kenapa kita apakah menguasai diri kita atau menguasai bulan? Coba. Kan yang penting kita itu sudah menjalankan sifat welas asih. Kita sudah menjalankan kebenaran. Kan disitulah salah satu diantaranya tanda-tanda orang yang berpuasa. Kan begitu. Dan dari tahun-tahun kemarin sudah saya jelaskan. Orang puasa yang dilakukan serentak di bulan Ramadan itu sebenarnya bukan puasa. Cuman pindah cara makan saja. Siangnya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi malamnya balas dendam. Kalau daripada cuman begitu saja, bukan manusia saja yang bisa, hewan pun bisa, gitu loh. Kambing dimasukkan dalam kandang, nggak dikasih makan, tidak kasih minum seharian, dia juga betah, nggak apa-apa. Lah kita manusia, coba, yang siang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami dan istri, tapi menjelang mau diperbolehkan makan, apa yang terjadi? Sekarang tiap jalan lihat penuh dengan orang jualan makanan. Iya, betul, Pak. Berarti kan kita itu cuman pindah jam makan saja. Walian, Pak ya. Terus yang kedua kali, kalau hari-hari biasa mungkin kita itu dengan membelanjakan uang kita cukup 50 ribu lah. Tapi kalau sudah bulan puasa begini, Lebih, Pak. nah di mana letak menguranginya? Di mana letak soemnya? Di mana letak siamnya? Coba, karena siam itu sebenarnya harus mengurangi semua. Dalam arti kita pemborosan, takabur, ya sombongnya, watak angkuhnya itu harus dikurangi semua. Tapi yang ada malah berbalik arah, pemborosan. Nah, berarti kalau gitu kita berpuasa itu karena bulan, bukan karena Tuhan, bukan karena hakikat, tapi hanya melakukan syariat. Nah, itulah. Berarti kalau begitu kita mau tidak mau, baik yang sudah lama mengenal ajaran itu ataupun yang sudah baru, berarti itulah puasa-puasa orang awam. Artinya orang awam itu orang yang tidak tahu hakikat puasa yang sebenarnya. Gitu. Kalau puasa untuk Tuhan itu seperti apa, Pak? Tuhan itu kan sudah disifati bolak-balik bahwa Tuhan itu maha kasih dan maha sayang. Berarti kalau kita puasa untuk Tuhan, ya kita melakukan kasih sayang itu. Tidak sama ya, entah itu binatang. Semua makhluk hidup, tidak harus dengan manusia dan manusia. Apapun yang ada di alam ini ya harus kita kasih sayangi. Dan itu sudah dilakukan orang Jawa sejak dulu. Gitu. Jadi tidak sembarangan orang Jawa itu melakukan pembunuhan, penebangan kayu, atau mengobati kali, atau menjarah laut, menghancurkan gunung. Bukan kita nggak punya alat, cuman kita bagaimana rasa kasih sayang kita terhadap alam ini. Supaya kita itu benar-benar bisa alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa menguji tentang kebesaran alam dan isinya. Karena alam dan isinya itu adalah manifestasi
ya manifestasi dari Tuhan itu atau tajali atau perwujudan Tuhan yang sebenarnya kan itu.